Pakistan itu perempuannya tidak menggunakan mukena kayak Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आप कैसी हैं? Alhamdulillah, thank you. Oke guys, terima kasih buat kalian yang terus pantengin channel kami, and thank you so much for clicking this video karena aku di sini bakal share ke kalian gimana sih culture shock yang aku alami sebagai istri Pakistani ketika aku berhadapan dengan budaya suamiku guys. Oke guys, aku itu ke Pakistan di tahun 2012. Saat itu aku setelah menikah langsung menuju kota Dubai ya, yang kalian tahu ada di Uni Emirat Arab. Namun keluarga suamiku mengadakan sebuah walimah atau pesta yang ada di Pakistan, yang diadakan di Pakistan, sehingga aku dan suami harus menuju ke Pakistan gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku bikin aku shock atau aku menghadapi culture shock, yaitu bagaimana feeling aku ketika aku berhadapan dengan budaya baru ya, saat itu ya budaya suamiku, yaitu budaya Pakistan. Oke, ada beberapa guys. Yang pertama, ketika aku landing di Pakistan itu aku disambut dengan sangat meriah ya, menurut aku itu bener-bener yang wow gitu. Nah jadi keluarga suamiku itu datang berbondong-bondong, ramai ya, karena kebetulan suami aku itu 7 bersaudara. Jadi bahkan dia memiliki ponakan-ponakan yang banyak banget ya. Kalau sampai hari ini tuh dengan Sabila dan Arayan, anak-anak aku itu semua totalnya ada 20 guys. Jadi ramai banget saat itu di airport. Kemudian aku dikalungkan bunga guys, ya kayak yang kalian lihat di film-film India itulah. Nah aku dikalungkan begitu. Kemudian aku dan suami digiring ke rumah kami, digiring kayak ramai gitu ya. Ya, jadi guys, aku dan suami aku dibawa ke rumah Abu dan Ami. Ketika dibuka pintu, aku bertemu dengan adik ipar aku yang baik hati, adik yang paling terakhir ya, karena sampai hari ini aku dan dia benar-benar kayak sobat kental banget. Nah, jadi dia itu bawa senampan rose petals, tau nggak? Rose petals itu kemudian di spray gitu ke kami, dan it's like wow. Lalu setelah itu kami dibawa ke kamar, walaupun kami sudah menikah, tapi kamar itu seperti kamar pengantin baru guys. Jadi warnanya merah, spraynya itu, terus di atasnya ada rose petals, keren pokoknya. Oke, nah yang kedua yaitu pesta walimah. Pesta walimah itu kan dimulai pada malam hari, jadi di undangannya emang tertulis itu sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi kita itu acaranya malam. Kalau di Aceh biasanya kita mengadakan pesta itu acaranya siang, tapi di Pakistan acaranya malam dan tertulis jam 9 sampai jam 10 guys. Jadi mereka itu biasanya menyewa hall yang lumayan gede, dan itu biasa disewa 2 atau 3 jam kayak gitu. Nah jadi setelah acara pesta itu kan malam banget ya, dan aku sumpah ngantuk banget, dan kayaknya mata aku merah karena pakai soft lens pula itu ya. Oke. Jadi mata aku memang bener-bener yang udah 5 watt banget guys. Nah yang ketiga, pakaian Pakistan. Pakaian tradisional Pakistan itu adalah pakaian shalwar kamis, yang untuk perempuan itu ada 3 setelan ya, yaitu dupatta, kerudung yang besar, lumayan gede, kayaknya 2 kali 2 meter gitu panjang dan lebarnya, atau kurta dan kurti ya. Kalau kurta itu biasanya untuk untuk laki-laki, dan kurti untuk perempuan. Karena aku kebiasaan masih pakai jeans ya, jadi aku masih bisa beradaptasi walaupun tidak terlalu yang gimana gitu ya. Aku tidak terlalu suka memakai shalwar kamis yang 3-piece set. Kenapa? Karena dupattanya itu susah guys, jatuh-jatuh, dan aku lebih suka pakai jilbab Indonesia yang langsung begitu. Oke. Kemudian
aku masih suka pakai rok atau jeans, jadi pakai kurti aja. Kurti itu semacam tunik yang panjangnya di atas, di bawah lutut seperti itu. Ya masih cocok lah kalau untuk dipakai. Nah, perempuan-perempuan Pakistan itu biasanya kalau keluar mereka juga pakai baju luaran yang berwarna hitam, yang biasa di-call sebagai abaya. Ya, jadi aku juga pas pertama kali di Pakistan itu untuk kata Abu waktu itu ya ini pakai deh abaya, ya udah aku pakai. Kemudian ya ini cadarin dong wajahnya, oke. Terus aku juga pakai cadar guys, tapi enggak yang kayak kalau di beberapa area seperti area northern side mungkin cadarnya itu yang benar-benar cuman kelihatan mata doang guys, bahkan matanya juga ada ditutup jaring-jaring gitu. Nah jadi kalau di Karachi itu cuman sekedar ditutupin ini, jadi kelihatan dah matanya, masih kelihatan gitu. Oke. Kemudian yang keempat yaitu makanan utama mereka adalah roti. Nah ini nih pertama kali aku ke Pakistan pagi-pagi itu nyari nasi guys, kok perlu lontong. Gak ada. Nah jadi pagi-pagi itu kita akan disuguhkan roti atau paratha, di mana paratha itu adalah sama sih seperti roti, cara pembuatannya hanya saja ketika dimasak itu dibubuhi minyak samin atau ghee atau margarin gitu. Jadi teksturnya dia lebih berminyak. Kemudian mereka juga kadang-kadang makan puri. Kalau puri itu digoreng, dia lebih tipis, dilicinkan lebih tipis. Kemudian digoreng di minyak panas. Dan kemudian ada naan juga. Naan itu adalah makanan Pakistan yang di bake. Jadi dia dibubuhi yeast, ragi gitu. Jadi dia akan seperti teksturnya kayak roti kalau di Indonesia ya gitu. Kalau di Pakistan tuh mereka nyebutnya roti itu yang chapati, yang tipis, kemudian ditaruh di atas tawa atau penggorengan yang datar seperti itu. Jadi bahan makanan pokok di Pakistan itu adalah tepung gandum atau tepung atta gitu. Dan bagi aku ya itu termasuk sangat shock karena aku biasanya kalau pagi nyari lontong guys. Dulu waktu aku kuliah aku tuh selalu kalau pagi sarapannya lontong gitu. Dan bener aku nyobain sih karena namanya itu kebudayaan mereka. Aku coba dan ternyata perut aku sangat lapar, cepet lapar karena nggak masuk nasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah suami aku membelikan aku rice cooker. Jadi aku menanak nasi sendiri karena shock culture yang berikutnya adalah orang Pakistan itu sangat jarang makan nasi. Jadi mereka tuh nggak makan nasi seperti kita 3 kali sehari guys. Kalau di keluarga suami aku bahkan mereka itu makan nasi putih itu hanya 1 minggu sekali. Dan mereka itu makan dengan dal itu semacam kacang-kacangan yang dibikin kari. Kemudian alu burta itu semacam perkedel tapi dia nggak dibelet-beletin dan nggak digoreng. Kemudian pakai tomat chutney. Tomat chutney itu kayak sambal sih sebenarnya, tapi hanya tomat yang digrill kemudian dibanyak-banyak gitu, kayak gitu. Itu di suami aku, nggak tahu kalau yang di tempat yang lain ya. Tapi memang mereka itu menyebut nasi. Kalau mereka makan nasi, it's mean mereka itu makan biryani atau nasi berwarna ataupun pulau gitu. Jadi nggak nasi putih kayak kita. Nasi putih kayak kita tuh disebut dengan sada chawal. Jadi sada chawal itu mereka tidak menggunakan rice cooker. Mereka kebanyakan nggak menggunakan rice cooker. Jadi mereka masaknya di tanah di atas kompor gitu, air yang banyak. Kemudian nasinya nanti dicek perlahan kayak, oh ini udah pas nih teksturnya, baru airnya dibuang, kemudian diaron kayak gitu. Nggak diaron sih, tapi tetap ditanak gitu lagi, ditutup. Cuma kalau menurut aku sedikit ribet dan rice cooker benar-benar oke buat aku. Nah, jadi kalau di Pakistan itu memang nasi putih jarang dimakan ya, yang mereka sebut sada chawal gitu. Jadi mereka tuh biasanya makannya nasi berwarna, dan itu pun pada saat kumpul-kumpul keluarga, kemudian ya kayak di rumah suami aku mereka makannya setelah sholat Jumat ya, hanya pada lunch time itu makan nasi. Yang tadi dal chawal, alu burta, tomat chutney. Nah, kemudian yang keenam yaitu yang bikin aku culture shock sekali lagi, yaitu tata cara sholat di Pakistan yang berbeda. Jadi di Pakistan itu perempuannya tidak menggunakan mukena kayak kita di Indonesia, karena memang setahu aku sih mukena itu memang udah termasuk
budaya Asia Tenggara ya. Jadi sholatnya kita memakai mukena dan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, tapi kalau di Pakistan sendiri mereka itu sholatnya hanya dengan memakai baju mereka yang sehari-hari tadi itu, pakaian shalwar kamis, kemudian ditutupi dupatta. Jadi dupatta itu kan udah gede banget tuh guys, kayak 2 kali 1,5 meter gitu ya, besar, panjang dan lebarnya, dan itu langsung digubet-gubet di kepala mereka. Itu lumayan menutupi dan ya mereka sholat seperti itu. Kemudian yang mengherankan adalah mereka tidak menutup kaki, jadi mereka nggak pakai sarung atau bahkan memakai kaos kaki gitu. Ya karena setelah aku research, aku dan suami aku memiliki perbedaan mazhab, yaitu aku mazhab Syafi'i dan suami aku adalah bermazhab Hanafi, sehingga ya itu guys, jadi ada perbedaannya beberapa hal. Dalam hal beribadah ada beberapa yang berbeda, kayak misalnya itu tadi tidak menutup kaki karena kaki bukan merupakan aurat di mazhab Hanafi bagi perempuan, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa hal atau doa-doa di dalam sholat yang memang tidak 100% sama, tetapi maknanya sama gitu guys. Oke. Kemudian yang ketujuh, mereka itu sangat mencintai chai, ya guys. Jadi chai itu udah kayak minum air kalau menurut aku. Soalnya banyak banget timing mereka itu minum chai, yaitu kalau di keluarga aku sampai 3-4 kali, itu aja udah bikin aku culture shock, apalagi yang lain ya, mungkin yang lain lebih banyak lagi gitu. Jadi mereka sekali duduk tuh selalu minum chai, sekali duduk chai dedo gitu kan, jadi selalu minum chai. Kayak gitu. Dan aku, karena aku memang tidak memiliki habit untuk minum teh atau minum kopi, ya emang aku nggak minum gitu. Tapi sesekali ya pernah aku coba gitu chai, dan ya kayak di Indonesia tuh teh susu gitu, teh yang dibubuhi susu kemudian dimasak dalam jangka waktu yang lama sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Dan itu udah katanya juga itu, kalau beberapa orang yang selalu minum chai, kalau nggak minum chai mereka jadi sakit kepala kayak gitu, mungkin karena ya itu ketagihan itu tadi. Kemudian yang ke-8 adalah mereka itu sering bangun terlambat. Nah ini menurut aku salah satu kebiasaan yang enggak match di aku ya, karena ibuku itu orang Jawa, jadi aku nggak bilang semua orang Jawa itu bangunnya selalu cepat ya, nggak gitu juga sih. Tapi karena aku pribadi tumbuh di keluarga aku yang beliau itu abis sholat subuh dia langsung busy in the kitchen, dan dia masak, dia beberes rumah kayak gitu. Jadi untuk kami tuh sarapan jam 7 pagi itu udah sarapan gitu. Nah kalau di Pakistan jangan harap guys, tidak ya. Jadi di Pakistan itu mereka itu bangunnya terlambat, yaitu di sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi kalau makan ya sarapannya yaitu chai paratha, yang paling simpelnya gitu. Chai paratha itu selesainya jam 11. Jadi jam 11 tuh baru siap makan, jam 11, setengah 12 kayak gitu baru siap makan ya. Of course lunchnya juga jadi molor kan ke belakang, jadi mundur sekitar jam 2, 3 atau 4. Kemudian setelah itu dinernya juga jadi molor, jadi ke jam 9, jam 10, jam 11 malam gitu. Otomatis mereka akan tidur terlambat guys, karena habis makan tuh pasti mereka akan ngobrol lagi, ngecai lagi. Jadi kayak jam 2, jam 3 tuh baru tidur. Ya otomatis bangun tidurnya terlambat gitu. Habis sholat subuh mereka tidur lagi. Ya, jadi begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya di Pakistan pun kalau misalnya mau keluar di bawah jam 10 tuh toko-toko belum pada buka guys. Kayak gitu aja. Ya memang ya itu harinya jadi mundur gitu kalau menurut aku ya, dan itu benar-benar shocking bagi aku. Jadi kebiasaan mereka yang bangun terlambat dan tidur terlambat itu mengimpact kepada jam makan mereka yang juga menjadi molor gitu. Kemudian ikatan kekeluargaan di Pakistan itu sangat erat gitu. Kenapa? Jadi kita ketahui bersama ya, aku rasa teman-teman juga sudah pernah mendengar ini, bahwa di Pakistan itu mereka itu menikah karena perjodohan. Nah itu normal, misalnya kayak cowok menikah dengan sepupunya kayak gitu, atau kerabat jauh gitu. Ya hanya sedikit sih mereka memang dijodohkan antara tetangga sama tetangga gitu. Dan mereka menyewa jasa rishtewale itu, jadi kayak
kayak biro jodoh gitu. Biro jodohnya itu kalau nge-klop dan mereka jadi ke pelaminan, nah biro jodoh dapat bayaran guys, kayak gitu. Jadi dan kalau ada terjadi apa-apa pada pernikahan tersebut, maka seluruh keluarga besar akan ikut andil. Nah, seperti itulah ikatan kekerabatannya. Jadi kalau misalnya ada juga sih beberapa keluarga yang kayak aku dan suami aku menikah dengan pilihan sendiri. Of course kita nggak dijodohin ya guys. Oke, jadi orang Pakistan itu kita kenal yang 11 ya. Orang Pakistan itu kita kenal juga, mereka sangat romantis. Karena mereka itu passionate, emotional, kemudian ekspresif. Jadi memang sangat berwarna lah, kayak kalian tengok truk atau bus-bus di Pakistan tuh mereka penuh dengan warna. Jadi mereka tuh suka mengekspresikan rasa suka, rasa sayang, bahkan amarah mereka akan mengekspresikannya. Jadi nggak ada sesuatu yang ditimpan di dalam hati kayak gitu. Sebenarnya itu agak mirip sama orang Aceh sih. Orang Aceh juga seperti itu. Jadi everything you like you will show kayak gitu. Jadi benar-benar all in gitu kalau menyukai sesuatu ya. Ya itu salah satu yang menurut aku yang bikin aku kelepek-kelepek, ya itu culture shock juga bagi aku gitu. Wah, ada ya orang kayak gini. Wah. Kayak gitu, jadi bikin aku kelepak-kelepak. Jadi kalau misalnya kalian juga jangan heran kalau misalnya di Pakistan ada ponakan jauh dan mereka ingat tuh ulang tahun kalian terus ngasih kado gitu. Kenapa? Iya seperti itu. Tapi guys, kalian juga ini tips dari aku, sebaiknya melakukan hal sebaliknya. Kalau enggak kelar deh itu klep gitu guys. Oke guys, itu dulu sekedar dari aku ya untuk explain ke kalian kira-kira culture shock apa yang aku alami di Pakistan. Oke, terima kasih buat kalian yang terus duduk manis di situ buat lihat aku cuap-cuap ngebacot. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol merahnya untuk klik subscribe dan juga like and on the notification bell supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari aku. Thank you so much for watching. Have a nice day.